Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Suparman, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Brebes, berasal dari SDNP Ciranas 03 Kecamatan Bangkau. Dalam kesempatan kali ini kami mencoba untuk memenuhi tugas kami, yaitu dalam modul 1 yang masuk tema 1.1 dan 1.4 tentang filosofi pendidikan nasional menurut Gajah Dewantara dan tentang budaya positif. Kami di sini sudah bersama dengan ibu-ibu guru yang hebat. Beliau adalah wali kelas yang memang sabar, selalu tabah dalam mengarungi bahtera pendidikan untuk menunaikan tugas bagi abdi negara. Dalam kesempatan ini kami akan mencoba sosialisasi tentang modul 1 pembelajaran yang ada dalam program guru penggerak angkatan 4 ini, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga 1.4 yaitu budaya positif. Baik, selamat siang ibu-ibu semuanya. Ya, selamat siang Pak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, sedikit kami akan mensosialisasikan tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai seorang pendidik Yang harus memahami tentang adanya kodrat alam dan kodrat zaman yang diberikan dengan perkembangan zaman tersebut. Dan juga seorang pendidik harus bisa menjadi sosok figur ataupun menerapkan pendidikan yang berbasis sistem Among seperti itu. Nah, di sini sehingga ketika seorang pendidik itu menerapkan satu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan menjadi sistem Among, ya, maka akan terbentuknya ataupun berdirinya budaya positif yang menjadi karakter untuk siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana menurut pemahaman ibu guru semua tentang pendidikan yang telah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among dan terciptanya budaya positif? Mungkin dari ibu guru Lilis dulu, silakan. tidak dari guru yang tengah ya. Menurut saya untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu yang sesuai tadi dengan kodrat alam agar tercipta pendidikan yang dengan sistem Among dan juga nanti terciptanya budaya positif itu seorang guru harus memiliki benar-benar kecerdasan dalam filosofi untuk mengerti karakter anak. Dia mempunyai bakat dan minat dalam pembelajaran tersebut. Nah, bakat dan minat itu dalam anak itu harus kita ketahui, harus kita gali, ya. Dengan cara apa? Dengan cara di saat pembelajaran proses KBM, nah sebagai guru, apalagi kami ini guru kelas rendah, itu harus benar-benar karakter anak ini seperti apa, bakatnya seperti apa, Jadi tidak dipukul rata ya, oh Bu, tidak, ya? berbeda-beda. Kita lihat dari potensi yang ada pada anak itu, Bu, ya. Potensi anak itu yang kita gali, potensinya itu apa. Nah, misalkan si A itu mempunyai bakatnya itu menyanyi, ya kita gali dengan apa, dengan cara kita coba kita ajak nyanyi bersama, lalu kita suruh maju satu-satu ikut lomba. Nah di situ nanti kita tahu. Nah disitulah kami sebagai guru, ya ibaratnya guru kelas rendah, apalagi di SD ya, anak-anaknya masih kecil-kecil, mayoritas usianya juga masih benar-benar labil ya, belum bisa kita ajak yang benar-benar untuk mengarah ke yang serius. Nah, dengan cara apa? Mereka banyak yang bermain, mereka banyak yang sambil belajar juga sambil lari-lari. Nah, disitulah sistem Amongnya. Kita harus sabar. Seperti kita ngomong anak kita sendiri kan. Nah seperti itu di rumah. Silahkan Bu Okti kalau misalkan mau menambahkan, ada lagi. Mungkin dari tadi kan disebutkan kodrat
alam ya Bu ya. Iya, Jadi kodrat kodrat alam. alam itu kan kita ada bakat, Nah, ada minat dan potensi. Kalau bakat itu kan secara keseluruhan itu dari genetik ya, dari Iya, keturunan. dari Ketika keturunan. seorang ayahnya Punya supervisor, bakat. manajer ya kan, berarti kan mungkin anak itu bisa bakatnya menjadi pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin ketua kelas ataupun bagaimana gitu. Kalau dari Bu Okti silakan barangkali. Yes. Ini berarti tentang tadi kan sesuai kodrat alam ya. Iya. Kodrat alam dan kodrat. Nah, sekarang sesuai kodrat zaman. Karena kan pendidikan dari zaman dulu ke zaman sampai yang sekarang ini kan berbeda ya Bu Guru Iya, ya. Apalagi sekarang kan sudah menjadi abad ke-21. Iya. Teknologi yang serba canggih. Mm-mm. Ya contoh kemarin kan lewatnya berarti kan video konferensi atau video call Zoom meeting ya kan. Nah itu Kodrat alam ya Bu ya, Ya. kodrat alam. Nah sekarang coba kita ke kodrat zaman. Ya bagaimana pembelajaran yang memang sesuai dengan apa namanya kodrat zaman tersebut ya. Sesuai pembelajarannya memakai apa alat peraga seperti apa. Coba. Yang sudah diterapkan di kelas medianya. media-media yang Karena kan digunakan. pendidikannya salah satunya kan untuk bisa mengimbangi zaman lah, perkembangan zaman seperti mungkin kayak set video, PowerPoint ataupun apa. Atau literasi kan Ya literasi bisa kan? Iya, Bu Bu. Nadia kan pegang literasi. Nah itu Ya, coba saja kita nanti kan difoto. Iya, iya. Kita ngobrol biasa saja. Iya, menurut perkembangan zaman selain kan dulu kalau misalnya kita mau contohnya dulu kalau kita mau pinjam buku itu harus ke Iya. perpus langsung kan ya. Iya, betul. Kalau perkembangan zaman sekarang udah ada teknologi, contohnya aplikasi e-library yang kemarin disampaikan iya, kepada iya. anak-anak bisa kan, jadi bisa dibuka dari rumah, anak bisa pinjem, terus anak juga nggak mesti harus ke perpus ya. Iya. Bisa dari rumah buka, belajar, itu salah satu contoh untuk perkembangan zaman. Selain itu kan kita sebagai guru kodratnya harus mengajar. Iya. Selain mengajar kita juga harus bisa menjadi sahabat, teman, bisa menjadi orang tua bagi anak supaya anak itu nyaman. Mungkin kalau dulu terkesannya guru galak, Galak, padahal betul. enggak ya. Iya. Lebih sekarang kita lebih merangkul. Ya karena ada sistem Ya, karena- among iya. itu. Iya, sekarang sistem among diterapkan. Kalau dulu kan mungkin sistemnya kedisiplinan ya. Kedisiplinan, keseriusan itu ya. Gitu. Berarti yang terpenting itu adalah seorang guru itu lebih ibarat kalau dikatakan seorang petani ya. Petani itu tidak bisa mengarahkan anak itu jagung itu harus menjadi tumbuh menjadi ubi ataupun apa gitu kan. Kita cuma bisa melayani, Melayani. memelihara, merawat dari hama-hama, ya kan, memberi pupuk, menyiram dengan air Iya, secukupnya. memberikan Iya. kan untuk tanaman. Iya, jadi tidak bisa seorang murid itu diarahkan sesuai dengan keinginan guru. nggak bisa. Iya, karena kan adanya Itu kodrat pemaksaan alam dan namanya. kodrat zaman. Kita disesuaikan dengan bakat minat mereka. Iya. Kalau seperti itu nanti jadinya apa? Pemaksaan. Oh, iya. Apa? Pemaksaan. Monggo yang lain Bu Guru Okti menambahkan. Mungkin kan tadi kodrat alam ya. Sekarang berarti orientasi dari tadi kodrat alam dan zaman juga sistem among. Nanti ketika itu semua sudah terlaksana di dalam kelas, secara otomatis budaya positif itu akan Iya, tercapai. tercapai. Nah sekarang coba mungkin dari bapak ibu, dari ibu-ibu guru ini yang paling hebat karena ini guru kelas rendah semua ya. Jadi yang terkenal paling Khususnya paling panjang. kelas 1. Kelas 1. Pembelajaran pasti orang pasti main-main ya kan Bu ya. Jadi harus disesuaikan ya Bu ya dengan minat mereka. Kelas 1 tuh awet muda. Iya, mulai itu berarti kita ke yang budaya positif barangkali Bu Okti ya. Kalau untuk yang berkaitan dengan budaya positif itu di sekolah itu berarti bukan hanya guru ya, Iya. berarti seluruh warga sekolah Iya. itu harus menerapkan adanya budaya positif. Tapi yang terpenting itu dimulai dari para pendidiknya. Contoh kecilnya budaya positif itu misal Bisa. Bisa. Lihat sampah, ambil. Gurunya memang bisa, Pak. Iya. itu terus itu kalau bertemu sama guru Iya. sampaikan salam Pokoknya 7 MS 7S
masalah 7S 5S. 5S 5S. 5S sama 7S senyum sama Tambahin apa? sabar. Ya, berarti intinya kalau budaya positif itu lebih ditekankan kepada refleksi diri ya, Iya. introspeksi diri dulu. Introspeksi diri, Kita merubah diri sendiri refleksi. dulu, ya kan? Jangan berpikir untuk merubah orang lain ataupun lingkungan. Kita merubah diri, introspeksi dulu. ya, diri sendiri dulu dirubah. Ketika setelah tercapai diri sendiri sudah secara perubahan signifikan, otomatis lingkungan juga akan berubah kan? Iya. Suasana kelas juga akan berubah. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Ya, contohnya kita mengajarkan ke anak sistem kebersihan, ya, kebersihan lingkungan. Kita mengajarkan di sini kebersihan lingkungan, tapi jangan hanya lingkungan sekolah saja. Dimanapun kita tinggal, lingkungan kita lah yang kita bersihkan. Saya tinggal di Jakarta, ya lingkungan kita yang di Jakarta dibersihkan. Lingkungan sekolah, lingkungan dimanapun kita tempati, nah itulah yang kita terapkan kepada anak-anak. Menurut pendapat saya, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, beliau berbicara bahwa kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi atau irama. Jadi Ki Hajar Dewantoro mengkolaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak didik itu berkaitan dengan mengenai pribadinya maupun hidupnya di masyarakat. Jadi, beliau sering berkata bahwa pendidikan hendaknya perlu diingat bahwa kepentingan anak didik itu mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya. Jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Bentuk isi ini wirama. Wirama itu apa? Hidup dan penghidupannya. Seperti tentang budaya positif yang perlu dipahami adalah sekolah itu sebuah institusi moral. Jadi yang ditanam itu seperti kita menanam, kita harus memilih biji untuk ditanam dan dirawatnya. Jadi kita harus mengenalkan hal yang positif, itu dikenalkan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak. Seperti karakter diri, dengan secara bertahap. Kita tidak boleh secara instan mendidik karakter sebuah anak. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami mengenai karakter atau positif dari sebuah refleksi Ki Hajar Dewantoro bahwa anak itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pemahaman saya, Pak Parman, apa yang disebut tadi memang merupakan toleransi sejati dari seorang guru yang harus mengerti tentang potensi, bakat, dan minat yang dimiliki murid yang tentu berbeda antara satu dan lainnya. Dan juga sebagai seorang guru, kita harus dapat mengikuti perubahan zaman dan segala permasalahan dengan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Lalu tentang isu Among, guru memang tidak hanya sekedar mengajar, namun juga harus mampu menjadi orang tua bagi murid-muridnya yang senantiasa menjaga, merawat, mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan sepenuh hati agar murid dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Terakhir tentang budaya positif yang perlu dipahami adalah bahwa sekolah adalah sebuah
institusi moral yang menanamkan berbagai hal positif yang dikenalkan dan dibiasakan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga akan terbentuk karakter diri yang baik dan positif. Dan secara bertahap akan memberikan perubahan positif di lingkungan manapun mereka berada. Kemudian bakat anak itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa berlari kencang, kita harus optimalkan potensi itu. Jadi tidak ada kata-kata anak itu bodoh. Anak bisa menjadi hebat, tapi kita harus gali lagi potensi yang ada pada diri anak. Itu tugas kita. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menggali lebih dalam tentang potensi-potensi siswa yang bisa menjadi kehebatan atau menjadi mungkin bisa masuk menjadi kayak kreativitas ya dari kreativitas potensi tersebut itu kan. ya bisa seperti itu, karena kita lihat ke masyarakat Ya. di situ anak ada faktor turunan, bapaknya bisa membuat kriya anyam contohnya apa, dan itu bisa diturunkan ke anaknya. Nah, di situ yang kita tekankan bakat dari dari keturunan ataupun dari mungkin dari minat ya Pak ya, dari minat anak minat, ya. Salah satu contoh lingkungan yang mempengaruhi anak itu, kalau di lingkungan itu kebiasaan warga masyarakatnya itu berolahraga voli, otomatis anak juga akan suka dengan olahraga voli. Oke. Kemudian Pak, untuk budaya positif yang budaya positif yang telah Bapak kembangkan di kelas ataupun ketika pembelajaran outdoor di luar, itu seperti apa Pak? Budaya positif yang sering dilakukan itu sepele saja, Tapi berkualitas ya Pak? tapi iya sangat tapi berkualitas. berkualitas. Ya contohnya setiap hari kita budayakan kayak Asmaul Husna, terus yang paling sering kita lupa itu tentang literasi anak. Jadi setiap pagi anak membaca, Untuk baca. Iya berbagai macam cara untuk supaya anak itu jadi bisa lebih mengembangkan potensinya. Jadi nantinya bisa bermanfaat dan begitu nantinya akan bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk dirinya. Itu seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Ya, menurut saya sih tentang filosofi guru penggerak dari Ki Hajar Dewantoro itu sejalan sih ya dengan apa yang jadi budaya di tempat kita. Jadi memang anak punya karakter sendiri, punya kodratnya sendiri, punya kemampuannya pun sendiri-sendiri gitu loh. Jadi aneh juga kalau anak yang bisanya lari 20 km per jam disuruh lari 40 km per jam, itu ya nggak masuk akal ya. Kita maksa ya beda-beda sih anak kemampuan. Sama aja seperti kalau matematika khususnya. Sekarang aneh sekali orang tua kalau dipandang anak yang pintar itu anak yang bisa matematika. Kalau nggak bisa matematika dianggap anak bodoh. Padahal kita tahu sendiri matematika yang sekompleks itu tidak semuanya dibutuhkan di kehidupan nyata. Dan anak punya
kemampuan masing-masing yang pasti mereka butuhkan di kehidupan nyata. Contohnya, belum tentu anak yang bodoh matematika bodoh di bahasa Jawa, dan belum tentu bahasa Jawa itu nggak berguna gitu loh. Belum tentu bahasa Jawa pintar itu bukan indikator. Bahasa Jawa pintar bisa jadi indikator anak pintar ngomong vokal di tempatnya sebagai orang Jawa, bisa menjadi pemimpin yang bisa berkomentar atau memimpin orang-orang yang komunitasnya orang Jawa. Jadi intinya dari apa yang saya katakan tersebut, memang kita sudah jadi pendidik sering salah kaprah. Sudah salah kaprah, kita menggebuk rata anak-anak harus bisa ini semua, harus bisa itu semua. Itu sih keinginan kita, tapi pada nyatanya kita nggak bisa memaksakan seperti itu, karena nggak mungkin ya ikan yang bisanya berenang disuruh memanjat pohon kayak monyet, kan nggak masuk akal seperti itu. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan ya? Ya, itu tentang yang guru penggerak di tempat kami, Pak Parman. Memang banyak kontribusi yang sudah diberikan. Salah satunya ya memberikan kesadaran kepada kami bahwa dia kan guru agama gitu ya. Dia guru agama, bahwa di agama pun ada beberapa anak yang belum tentu spiritualnya terlalu tinggi dan anak yang biasa-biasa saja. Oke lah, kita punya batasan anak harus punya sikap spiritual. Itu batasan minimal. Tapi untuk ke tingkat mahir atau tidaknya ya disesuaikan dengan kemampuan anak. Intinya memang kita tidak ingin memaksakan anak harus bisa semua sesuai dengan keinginan kita. Anak harus homogen, harus sama rata. Anak memang heterogen, manusia memang heterogen. Ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam. Jadi kami anggap hal ini sudah menjadi salah yang kaprah yang sudah kami lakukan dari dulu sampai sekarang, dan memang akan segera kita rubah dengan adanya guru penggerak seperti ini. Kemudian ini tentang kegiatan kami, aksi nyata kami yang beberapa kali Pak Parman tunjukkan sih. Saya lihat sih memang beberapa ada yang sudah dilaksanakan oleh guru pada umumnya, tapi ya sebagian besar memang gebrakan baru. Misalnya anak-anak dimintai untuk membuat sesuatu hasil sesuai dengan apa yang telah dia dapat, apa yang dia pahami. Seperti pas ngaji gitu loh. Dia anaknya mungkin sukanya kiroah, bacanya secara kiroah, dan anak yang sukanya itu baca secara cepat. Nah ya mereka Pak Parman ya beri kebebasan. Kalau sukanya kiro pendek di lagu ya memang kesukaannya dia, dan itu pasti menjadi hal yang positif. Dan ada yang suka anak baca cepat ya itu ya juga positif, mungkin anaknya berpikirnya cepat dan sebagainya. Jadi tapi kami lihat juga sih memang Pak Parman menentukan batasan minimal. Ada yang kiro, ada yang baca cepat, tapi minimal ya rata-rata mereka harus bisa baca Quran. Levelnya berarti ada batas minimal bisa baca Quran. Masalah tingkat kemauan mereka mau dijadikan apa kemampuan mereka, ya menurut saya Pak Parman sudah cukup memerdekakan mereka untuk memilih apa yang mereka sukai, apa yang mereka mampu. Sesegera mungkin saya juga ingin menyusul jadi guru penggerak karena memotivasi juga, tapi itu terhalang kuota mungkin ya. Mungkin pada saat besok saya akan mencoba untuk masuk ke guru penggerak, dan semoga mindset saya bisa dicuci, otak saya bisa dicuci menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang tahu kemauan anak, menjadi guru yang sadar tentang keinginan anak-anak. Seperti itu. Mungkin tidak terlalu banyak ya. Nanti terlalu banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah diskusi kami dalam modul 1.4 tentang budaya positif, yang intinya bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Juga menerapkannya sistem Among, sehingga dengan tersebut seorang pendidik akan menjadi lebih leluasa menjadi pemimpin pembelajaran dengan tujuan memerdekakan anak, sehingga akan tercapai pembelajaran yang merdeka dan juga terciptanya budaya positif. Itu saja dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.